Islam yang disampaikan atau yang diajarkan umumnya sekarang ini kan bahwa Islam bermula dari ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi atau ketika pertama kali wahyu itu turun. Sedangkan ada sebuah hadis Sahih Bukhari yang di situ Rasulullah mengatakan bahwa antara aku Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumku ibarat seperti membangun bangunan kemudian menghiasinya lebih baik hingga terwujudlah sebuah bangunan, kemudian ada banyak orang melihat bangunan tersebut kemudian memberikan komentar bahwa alangkah indahnya bangunan ini jika sebuah batu bata di sebuah tembok ini yang kurang ini bisa ditutupi. Kemudian Rasulullah menjawab, akulah yang bagian menutupi batu bata yang kurang itu, akulah nabi penutup. Di sini kan itu menunjukkan sebuah bangunan bahwa Islam itu tidak berawal dari masa diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi. Ini bagaimana? Ya, ini tanya jawab ini kalau bisa penuh tawadhu kepada Allah, mengakui ketidaktahuan kita. Jadi kalau ada pengetahuan yang lahir itu relatif, yang mutlak benar itu Allah, Rasulullah dan para rasul, para nabi. Kita penuh kelemahan, jadi tanya jawab ini kalau bisa harus dengan kerendahan hati, rasa syukur dan memohon hidayah kepada Allah. Mengenai Islam dimulai kapan itu tidak bisa disalahkan, dan saya apresiasi kalau itu diidentifikasi sebagai dimulai dari Iqra, dimulai dari wahyu pertama di Gua Hira. Karena itu kan memang tahap pembelajaran. Tetapi ada resikonya kalau kita anggap Islam itu dimulai wahyu pertama Iqra, berarti al-aminnya Rasulullah sejak umur 25 itu menjadi tidak Islam. Padahal kesempurnaan kemanusiaan Rasulullah sehingga dia menjadi sarjana kehidupan cum laude yang gelarnya adalah Al-Amin dengan 4 sifat yang luar biasa itu kan menunjukkan bahwa itu dengan Islam inherent, yaitu Islam, ya Rasulullah itu Islam. Jadi kalau saya di ujung pemahaman kita terhadap Iqra itu sebenarnya bunyinya Iqra Muhammad, bukan Muhammad disuruh Iqra, karena Rasulullah sudah Iqra sejak awal. Sejak di bedah dadanya itu sudah belajar Iqra dan disempurnakan. Kemudian beliau mengiqra'i dirinya, mengiqra'i manusia, mengiqra'i alam semesta, mengiqra'i Allah, mengiqra'i malaikat, jin dan semuanya. Dan beliau lulus cum laude Al-Amin. Jadi kalau Iqra Muhammad itu sebenarnya asal kita itu membaca hidupnya Rasulullah dan menirunya kan sudah sangat Islam sebenarnya. Kalau secara kualitatif, kultural, tinggal masalahnya syar'i, ibadah madhur dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya menjawab pertanyaan Anda, otentik dari saya, tapi jangan dibilang ini benar atau salah dulu. Kita belajar bersama-sama. Iqra itu adalah awal dari akhir kesempurnaan Islam. Jadi puncak kesempurnaan Islam adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu sempurnanya Islam sebagai nilai. Nah, kalau puncak kesempurnaannya, kalau diseringan dalam ayat kita bilang itu kelapanya sudah matang. Sebelum itu dia tahapnya segan, sebelum itu cengkir, sebelum itu beluluk ya pada nabi-nabi sebelumnya. Kalau puncak kematangan buah kelapa ini adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum, apakah awalnya Iqra? Jadi kalau awalnya adalah Iqra berarti al-aminnya menjadi delegitimate. Ya. Terus bagaimana nabi-nabi sebelumnya? Kan kita tidak bisa mengatakan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, Nabi Idris dan semuanya itu tidak sedang menjalankan Islam. Itu pertanyaan historisan itu. Jadi tidak mungkin dia diawali oleh Iqra. Jauh sebelum Iqra sudah berlangsung Islam. Nah, kalau ditanya lagi, katakanlah Islam itu kita pahami pakai terminologi bahwa Islam atau apapun dalam kehidupan ini kan ada qaul, kata,
teks, literasi, terus ada ilmu, sistem, komposisi, ramuan, racian, dan seterusnya, terus ada wujud, aplikasi, manifestasi. Nah, kalau pertanyaannya kita konsentrasikan kepada yang pertama, yaitu qaul atau kalam atau kata atau literasi pertama Islam, itu dari jawaban saya tadi kan bukan Iqra, karena Iqra itu sudah awal dari kesempurnaan. Kalau gitu kapan? Apakah wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika? Apakah ketika Adam diajari Allah itu dimulai Islam? Saya sampai kepada satu cara berpikir. Allah dengan segala sifatnya yang agung dan luar biasa itu, apakah mungkin menciptakan sesuatu yang bukan Islam? Apakah ada Allah menciptakan sesuatu yang belum Islam itu, yang bukan Islam itu? Kalau menurut saya semua ciptaan Allah itu adalah Islam. Islam itu kita pahami apa itu metabolisme, apa itu organisme, apa itu sistem nilai, apakah itu adonan, racian, aransemen, apapun saja, ekosistem, ekologi. Pokoknya ada satu keberlangsungan nilai jasad, apapun di antara roh dan jasad ada keberlangsungan, itulah Islam. Jadi begitu Allah bilang kun, maka mulai berlangsunglah Islam. Bukan kun jadilah maka terjadi, bukan. Helmi tadi bilang bahwa ya kun itu bukan kun fakana, tapi kun fayakun. Jadi dia continuous present continuous tense ya. Jadi dia sedang berlangsung. Jadi jangan-jangan 6 harinya Allah menciptakan segala sesuatu itu sekarang ini mungkin hari ke-6 atau mungkin masih hari ke-5, kita tidak tahu juga. Jadi bukan dulu 6 hari baru terus ada kita gitu, enggak. Tapi mungkin sekarang ini hari ke-6. Ya Allah, Wallahu a'lam. Kita tidak usah berdebat soal itu, nanti kita tanya Allah bareng-bareng kalau kita diizinkan ketemu kan gitu. Kalau kita berdebat sekarang kan kita bertengkar aja. Jadi menurut saya begitu kun, itulah awal Allah menciptakan keberlangsungan Islam. Nah nanti baru kita cari Islam ini apa kata benda, apa identitas, apa subjek, apa nilai, apa masdar atau adverb atau keberlangsungan sesuatu atau apa. Nah nanti kita baru ketahuan bahwa selama ini Islam sudah menjadi identitas, artinya menjadi korps, lama-lama menjadi geng, lama-lama menjadi kelompok, lama-lama menjadi sekte, lama-lama menjadi sesuatu yang sifatnya sangat jasad. Padahal Islam itu meletakkan jasad pada level yang terbawah kan gitu. Nah untuk itu sebelum kita meneruskan, saya kira saya maupun Anda harus sama-sama mencari di dalam diri kita masing-masing, maupun syukur bersama-sama ada puzzling dan modulasi di antara kita, aplikasi atau software untuk bisa mengakses apa yang akan kita bicarakan. Sebab ya ibarat komputer ya, ini Anda harus punya aplikasi apa supaya semua data itu terakses secara maksimal, pixelnya, resolusinya semua terakses dengan sesempurna mungkin. Sebab kalau tidak, kalau aplikasinya berbeda, kan nanti kita berdebat tentang sesuatu yang sebenarnya berbeda. Kita merasa itu sama dengan saya difoto dengan HP tahun 90-an dengan difoto dengan HP zaman sekarang, kan sama objeknya, sama hasilnya, tetapi kualitasnya berbeda, pixelnya berbeda, tingkat resolusinya berbeda. Nah kita jangan berdebat di dalam kebodohan tentang objek seperti itu. Maka kita ibarat gini loh, kalau upamanya yang kita omongkan ini mangga, kan kita mesti tahu ada banyak kemungkinan makan mangga. Bisa diirisin kulitnya, terus di leneng-leneng taruh di piring, bisa juga diiris separuh, diginiin, diserat-serat dimakan gitu, terus peloknya dikelamuti, atau dicocok pucuk etok di cowel terus kita cucuk, kan bisa juga. Nah kita ini berdebat tentang Islam, berdebat tentang dunia, berdebat tentang apapun, tidak pernah ingat bahwa lah ya gimana yang satunya nyucuk, yang satunya ngiris, yang satunya belek, yang satunya ikut menguliti, yang satunya tidak, yang satunya tinggal makan, yang satunya
dia yang cari ke pohonnya, dia menek, dia sampai luka-luka di sininya, yang satunya tinggal makan, tinggal minta. Kan pengalamannya berbeda, maka pemahamannya terhadap Islam, Quran, dan kehidupan juga berbeda. Nah, kita harus punya kesadaran untuk mencari modulasi itu. Supaya kalau kita ngomong mengenai Islam itu kita nggak terlalu jauh-jauh amat. Dan terakhir sebelum awal ini kita sempurnakan dalam tanda petik. Kalau memang kita mau ngomong Islam, dia harus merupakan alat untuk menjawab semua masalah. Harus bisa melihat Indonesia hari ini secara Islam tadi. Harus bisa melihat ini ada apa nih kok bertengkar terus, ini ada apa nih kok ada mobilisasi terus, ada apa nih kok ada rekayasa terus, ada apa nih kok ada subversi, ada apa nih kok ada penyadapan, ada apa nih kok ada kelicikan di belakang layar, ada apa ini. Nah, kita harus punya terminologi outline atau sistem ilmu dari Al-Quran dan Islam untuk bisa lebih jernih memahami itu. Kalau Al-Quran dan Islam kita bicarakan tanpa fungsi untuk melihat, menilai, dan mengidentifikasi apa yang terjadi di negara kita, di kampung kita, dalam keluarga kita, terus untuk apa Islam itu? Tadi Mbah Nun sudah menjelaskan persepsi kita yang apabila saya menarik secara tidak langsung, ini kan berabad-abad kita ini mengalami anggapan yang dalam tanda petik ya kurang tepat. Jadi Islam secara historis dianggap dimulai sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian juga lambat laun dengan proses politik, budaya dan lain sebagainya, lebih sebagai identitas dan lembaga. Yang esensi sebagaimana yang tadi Mbah Nun ceritakan atau sampaikan, kun fayakun dan lain sebagainya, mengapa tidak dibaca itu sebagai Islam? Sebenarnya kalau kita mau mempelajari ke belakang itu apa sebenarnya faktor-faktornya umat Islam kok bisa sedemikian lama? Saya tidak ingin berpendapat dengan landasan menyalahkan yang lain. Saya tidak mengatakan bahwa pemahaman tafsir, tadabbur atau apapun yang sudah berlangsung 14 abad ini salah atau benar. Saya tidak ingin berangkat dari psikologisme dan sentimen atau pentidaan kepada siapapun. Sebenarnya aslinya pertanyaan Helmi maupun Jamal tadi kan sebenarnya kita harus sepakat bahwa itu yang bisa menjawab cuma Allah. Nah, tapi kan kita harus jawab. Nah, jawaban kita pasti tidak seperti jawaban Allah. Atau minimum ya Rasulullah sendiri yang harus ditanya. Tapi kan ya iso dia carane takon gitu. Nah, jadi menurut saya kita sekali lagi harus berendah hati. Jadi kalau sekarang kita urut aja, misalnya gini. Kalau Islam itu dimulai dari Iqra, berarti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Idris itu belum Islam. Kan gitu. Apalagi Nabi Adam yang belum punya jam terbang, kebudayaan belum punya jam. Dia yang merintis bagaimana mengalami penderitaan anaknya dibunuh, anaknya yang lain dan seterusnya. Kan dia belum punya solusi, dia tidak bisa baca ayat, dia tidak bisa ada firman-firman sebagaimana kita sekarang. Kita lebih jauh beruntung dibanding Nabi Adam alaihissalam, juga nabi-nabi yang lain sebelum Muhammad. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa Nabi Adam bukan seorang muslim, bukan orang yang menjalankan Islam. Semua nabi dan rasul yang lain tidak mungkin kita bilang mereka tidak menjalankan keislaman. Nah, Islam itu sekarang kita pahami, Islam itu oke, saya tidak menafikan atau mengkritik bahwa Islam akhirnya menjadi identitas. Tapi kita harus punya catatan-catatan, banyak sekali. Misalnya gini, Allah tidak pernah berfirman ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sekarang kita ini sedang terpecah-pecah pemahaman kita mengenai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Sekarang kita berpendapat bahwa yang seiman adalah yang sesama orang Islam. Sebenarnya yang dimaksud Allah ya ayyuhalladzina amanu itu kita tok apa juga semua manusia yang percaya kepada Allah. Bahwa jenis kepercayaannya, pengetahuan yang membimbing kepercayaannya kepada Allah itu berbeda-beda, itu kan urusan Allah. Ya, kita toleran-toleran aja gitu, monggo.
Tapi pokoknya percaya ada Allah. Begitu percaya sama Allah, maka dia berhak untuk terlibat di dalam ya ayyuhalladzina amanu. Mau nggak mau. Ya gitu, logikanya seperti itu. Saya bukan mengandalkan logika. Kalau kita nggak boleh mengandalkan rumus akal sehat kan nggak bisa hidup juga kita kan, jadi kambing aja kita kan. Nah, terus kan Allah memanggilnya orang-orang yang beriman. Nah sekarang kita ini harus rapat lagi nih, harus baksul masail lagi, harus majelis takjil lagi. Yang disebut ya ayyuhalladzina amanu itu kita saja apa semua orang yang beriman? Kan ada gradasinya. Ada orang percaya kepada Allah tapi tidak percaya bahwa Allah bikin agama. Ada orang percaya kepada Allah tapi tidak percaya bahwa Allah kasih nabi ke kita. Ada orang yang percaya kepada Allah tapi dia tidak percaya Allah suruh kita sholat. Ada macam-macam. Ya. Nah kita marah atau bagaimana? Sedangkan Allah sendiri mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Allah sendiri bilang, "Loh kalau kamu beriman-berimanlah, kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi tanggung resikonya masing-masing," dalam tanda petik, dalam kurung yang Allah enggak sebut. Dan karena kita dikasih akal, kita bisa meneruskan ayat itu logikanya bahwa tanggung resiko masing-masing. Surga atau neraka dan seterusnya, kemarahan atau rahmat dari Allah, gitu kan? Nah, dari sudut itu saja maka kita betul-betul memang harus memulai kembali alif ba ta pemahaman kita tentang Islam. Harus kita mulai kembali. Dan sekarang kalau tadi sudah kita simpulkan, masa Injil itu bukan ajaran Islam, masa Taurat Zabur bukan ajaran Islam, terus jadi Tuhan ini bikin macam-macam nih, terus yang diterima cuma satu, kan ini agak sukar menerima dengan akal sehat. Lah terus kata Rasulullah tadi di hadis tadi kan ini evolusi. Ini sudah ada bangunan sejak Nabi Adam, terus ada ulul azmi nabi-nabi utama, ya. Kemudian ada yang kurang, ada yang belum sempurna. Ibaratnya cungkupe masjid ya, makutonya masjid itu, katakanlah itu yang taruh Nabi Muhammad kan itu. Atau kalau model masjid Demak, tiang terakhir itu Sunan Kalijogo. Nah, itu berarti ada evolusi. Kalau dalam teori maknya kan jelas. Beluluk, kemudian berevolusi menjadi cengkir, kemudian menjadi degan dan kelapa, itu satu bukan empat. Itu satu. Sekarang ada agama beluluk bertengkar sama agama cengkir, bermusuhan sama agama degan, dan sangat benci kepada agama kelapa. Sementara agama kelapa ini juga terpecah-pecah. Dan yang memecah bukan kelapanya sendiri, tapi dari luar juga ikut memecah. Ada Syiah, ada Sunni, ada LDII, ada Jahulah, ada Islam Jamaah, ada ISIS, ada Ikhwanul Muslimun, ada MTA, ada Nahdlatul Muhammadiyin, ada Muhammadiyah, macam-macam, dan ditambah pula sama orang lain. Dan kita percaya bahwa dari kelapa itu ada kelapa liberal, ada kelapa moderat, ada kelapa radikal, ya. Seolah-olah manusia bisa hidup kalau tidak radikal. Kan ada saat-saat di mana kita harus radikal. Kawin itu radikal. Bayangin dari 1 juta wanita kita pilih 1. Istri kita juga gitu, dari 1000 lelaki yang mencintai dia pilih cuma kita. Itu kan radikal. Kan gitu. Kita radikal kepada diri kita, kita hanya setia kepada dia, tidak boleh kepada yang lain. Itu kan radikal. Jadi kita percaya bahwa ada Islam radikal, yang ada lah perilakunya. Nah, kalau makanya kita kembali ke aplikasi software tadi. Ini mangganya kita krakoti, kita cucuk apa kita iris-iris kan gitu. Nah, jadi sekarang Islam ini apa? Kalau kembali ke pertanyaan awal, begitu Allah bilang kun, mulai berlangsunglah Islam. Jadi kun fa yakun, bukan fakana. Kalau kana sudah terjadi. Tapi kalau yakun dia terus-menerus berlangsung terjadi. Kan gitu. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Berera-era, berkurun, berabad-abad, yang Allah menyebutnya cuma 6 hari, ya. Dan mungkin sekarang ini adalah satu titik, satu jengkal waktu dari hari ke-6 atau hari ke-5, kita tidak tahu juga, dan tidak usah bertengkar. Kan kita pasti tidak tahu. Nah, berarti Islam itu sebuah mesin, sebuah keberlangsungan, sesuatu yang mengalir, sesuatu yang bergetar. Nah sekarang kalau kita kembali ke teori ngerakoti apa ngiris
belek nyucup tadi. Kalau Allah itu mutlak, permanen, bako. Kalau kita fana, relatif, temporer. Nah, terus kita belajar di abad 20, di abad 20 ada istilah dinamis dan statis. Gitu ya. Dan statis itu konotasinya negatif, kalau dinamis konotasinya positif. Jadi kita tidak boleh statis, kita harus kreatif, kita harus dinamis, kan begitu kalau orang modern. Sekarang jangan terus salah sangka bahwa Allah itu statis. Terus kalau manusia atau makhluk itu dinamis, itu lain, itu lain konteksnya, lain nuansanya dan lain skalanya dan lain urusan atau ilatnya berbeda. Itu sama dengan hemat, bentuknya sama dengan pelit, ya. Tapi kan dia berbeda sebenarnya secara esensial, gitu ya. Orang yang teguh pendirian sama prakteknya dengan orang yang keras kepala, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa bilang Tuhan itu statis, terus manusia itu dinamis. Tuhan itu bako, kita relatif, kan begitu. Nah, kita kan juga sering tidak mengurusi perbedaan ini metodologi ya, metodologi. Jadi cara makan mangga tadi. Kita kan sekarang ini mahasiswa tidak lulus kita bilang konsisten, kan tidak cocok. Kan gitu. Istiqomah kan gitu. Kan gitu. Jadi kita ini sangat menjebak diri kita di dalam term-term, di dalam literasi-literasi, di dalam teks-teks yang kita tersimpung sendiri. Kalau dari sudut itu kita ini sedang memakan riba, kata Allah. Dan kalau makan riba itu maka kejadian kayak orang mabuk, kayak kapal yang guncang, segala sesuatu jadi salah. Mau nyium istri malah kebentus kepalanya, mau nolongin tangga nolongin temen ngasih minum malah tumpah ke bajunya. Kita berdiri tapi miring, kita miring malah berdiri. Jadi tidak ada kebaikan yang bisa kita laksanakan menjadi kebaikan. Karena kita makan riba beramai-ramai. Gitu kan. Ini kalau untuk bahasa Indonesia ya. Riba itu bukan hanya urusan uang dan benda atau makanan. Riba itu kan seharusnya 100 kok 110, kan itu riba. Artinya begitu kamu kehilangan presisi, begitu kamu kehilangan ketepatan, begitu kamu tidak setia kepada gravitasi, begitu kamu tidak setia kepada kepastian atau matematikanya Allah, itu berarti riba, kan begitu. Kalau pakai garis esensi tadi. Nah, kita kan sedang mengalami itu semua. Kita bilang ini bikin negara dengan Pancasila, terus sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia primer. Tetapi kita tidak pernah memprimerkan Allah di dalam pertimbangan-pertimbangan kenegaraan kita. Tidak ada sidang kabinet, rapat kementerian atau apapun yang tanya sama Allah atau ngelihat wacananya Allah, bagaimana sih pendidikan itu, bagaimana sih tambang itu, bagaimana sih seolah tambang itu milik negara kita, tambang kan milik Allah untuk semua generasi yang akan datang juga. Nah, jadi kita ini melakukan riba. Jadi ada riba politik, riba ilmu, riba pemikiran, riba bermacam-macam. Jadi riba bukan hanya urusan bank. Jadi sebelum ada bank nggak ada riba gitu, kayaknya gimana? Jadi riba itu adalah kita kehilangan presisi. Kalau Allah menyebutnya ya wala takunu kalladzina nasullaha wa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jadi kita ini melakukan kefasikan massal, nasional dan internasional. Jadi kita kehilangan pengetahuan mengenai Tuhan karena kita tidak pernah bergaul beneran. Ya, bahkan kita remehkan rukun Islam, rukun imannya. Kita remehkan akhiratnya, kita remehkan qada-qadarnya, kita remehkan kitabnya, gitu kan. Termasuk umat Islam sendiri juga bacaan utamanya bukan Quran, kan itu kan riba besar itu. Ya, ini ngomong begini apa saya harus menjadi ahli tafsir? Ngomong begini apa saya harus expert, ya? Ataukah ini omongan setiap orang punya kedekatan dengan Al-Quran dan punya hak terhadap Al-Quran dan dengan Islam. Atau saya pakai metodenya teman-teman Suriname yang mengatakan saya jangan Islam itu suci, saya kotor, saya pemabuk,
saya penzina, jangan sampai saya masuk Islam karena saya sangat menghormati Islam. Islam itu suci lah, saya kan kotor. Gimana itu coba? Itu kalau kita tidak pintar-pintar mengapresiasi, itu kan dia sangat menjunjung Islam dan merendahkan dirinya sendiri kan gitu. Nah, itu kan juga sebuah fenomena. Daripada kita merasa suci terus dekat sama Islam, semua simbolisme Islam kita pakai, padahal sesungguhnya kita melakukan talbis, melakukan pencitraan, melakukan kemunafikan, pemalsuan dan kriminalitas nilai-nilai atas nilai-nilai Allah, Islam dan Al-Quran. Nah, jadi kalau saya kembali ke pertanyaan Jamal maupun Helmi, saya kira kita harus sambil membaca, sambil terus-menerus memperkembangkan cara membaca, landasan membaca, pijakan membaca, sudutnya membaca. Jadi kan ada, kalau dari Jimaya kan ada sudut pandang, sisi pandang. Ini kan sekarang ini katakanlah kita sedang belajar Iqra. Jadi kan ada sudut Iqra, sisi Iqra, jarak Iqra, tampak depan Iqra, Iqra tampak depan, Iqra tampak belakang, Iqra tampak atas, samping dan seterusnya. Kita sedang belajar itu semua dan kalau Indonesia tidak belajar membaca kembali, maka mereka tidak lama lagi mereka akan mengalami alladzina nasullaha wa ansahum anfusahum. Karena mereka tidak belajar kepada Allah, maka mereka juga tidak bisa mempelajari diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun, maka kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang khosirun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah membagi orang yang beruntung dan orang yang rugi. Sekarang orang mencari keuntungan habis-habisan, mereka pikir itu untung. Padahal parameter untung rugi semuanya adalah keselamatanmu di depan Allah. Kan gitu. Untuk apa kita untung di dunia berkuasa segala macam, tapi Allah murka kepada kita, mungkin sama anak kita, sama cucu kita dan seterusnya. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan tanya jawab seperti ini bisa melahirkan pembelajaran kembali alif ba ta Iqra dan menemukan kembali Islam sampai ke keraknya yang sejati. Dan kita temukan itu ternyata tidak hanya dari Iqra, ternyata dari kun. Ya, terus oleh Allah literasinya taruh lauhul mahfuz, gitu. Sistem nilainya ditaruh di akalnya para malaikat misalnya. Terus wujudnya dihamparkan fil afaqi wa fi anfusikum wa fi anfusikum. Dihamparkan sebagai alam semesta dan juga kosmos di dalam diri kita yang dialektis luar dalam luar dan matur nuwun Mbah Nun atas ulasan yang sangat menarik tadi mengenai kun fayakun, kemudian Iqra dan luasnya Islam yang tadi kami dengarkan di sesi awal tadi itu, dan itu membawa saya kepada beberapa pertanyaan yang silih berganti, terutama mengenai kun fayakun tadi itu sebagai awal tergelarnya Islam, tidak hanya sebagai konsep tapi juga peristiwa. Itu membuat saya berpikir, saya tuh ingin gitu menjelaskan juga kepada anak saya sebagai orang tua bahwa jangkauan Islam itu lebih luas dari yang sekadar diterima anak saya di sekolah gitu ya, melalui pelembagaan pendidikan dan lain sebagainya, tapi juga ada yang lebih mendasar, lebih dini, lebih awal, yang lebih mengulur ke belakang jauh itu, yang mungkin selama ini oleh proses pendidikan kita belum sempurna disampaikan. Nah, kita butuh menjelaskan itu. Barangkali Mbah Nun punya formulasi yang bisa kami bawa pulang gitu. Dan yang lebih penting kami menggarisbawahi bahwa kalau dengan pemahaman Islam yang kun fayakun itu lebih melengkapi pemahaman keislaman kita, dan juga saya kira dari situ kalau kita punya persepsi seperti itu, punya konsepsi seperti itu, anggapan atau perilaku kita terhadap alam, terhadap manusia mestinya bisa lebih baik, tidak seperti yang kita lihat di Indonesia hari-hari ini atau di dunia pada umumnya. Pasti apa yang sudah pernah ada di dalam hati atau pikiran saya tidak 100% saya ingat dan bisa saya pakai untuk menjawab Anda. Tapi kita nyicil, misalnya pertama kata Islam, kalau Anda mempelajari Nahwu Shoroh, mempelajari grammar, sudah pasti satu, Islam itu bukan kata benda, tapi dia
adverb, dia master. Jadi sesuatu yang berlangsung, sesuatu yang bekerja. Jadi dia bisa sistem, dia bisa kerjaan, bisa program, bisa proyek, bisa schedule, bisa rundown, bisa apa gitu ya. Tapi dia sesuatu yang bergerak, bekerja, kalau istilah saya mengalir dan bergetar. Kalau Anda membaca kamus, kata sin, lam, mim itu ada 16 fundamen. Jadi ada salama, salima, ada saluma, ada salam, ada aslama, ada nanti kita sampai kepada salim, salimna wal muslimin, itu ada lagi sampai wasalimu taslima, ada pokoknya dari kata Islam itu ada environment of meaning, lingkungan makna ya, bagi mosaic of values. Jadi ada semesta nilai yang sedemikian rupa kayanya, sehingga saya tidak marah bahwa Islam kemudian menjadi atau dianggap dan diajarkan sebagai kata benda, sehingga aplikasinya menjadi identitas, kemudian diwujudkan menjadi KTP, ya, kemudian menjadi kelompok, kemudian bertengkar dengan kelompok yang lain. Saya tidak marah karena itu, tetapi mohon kalau memang Islam itu difahami hanya sebagai kata benda, tolong disimulasi akibat-akibatnya seperti yang sedang kita alami hari-hari ini di Indonesia. Nah, padahal kalau dari kalimat itu kan aslama yuslimu islaman. Jadi kalau bahasa Inggrisnya liberation. Cuman kalau saya bilang liberation sudah jadi kata liberal, nanti dia jadi kata benda lagi, kan gitu. Jadi kita ini terancam oleh pelanggaran atau riba terhadap hakikat hidup. Hidup ini bergerak, hidup ini mengalir. Kalau Anda sudah pakai kata benda, dia menjadi mandek, menjadi materi, dia menjadi jasad, gitu kan? Maka kita akan menjadi materialistik atau kita menjadi penganut materialisme, dan itulah yang berlangsung sekarang. Padahal kata Islam itu sesuatu yang berlangsung, sesuatu yang selalu diperjuangkan. Bedanya adalah kalau Allah menciptakan Islam, itu kan otomatis dia berlangsung. Islam itu sesuai dengan kehendak Allah dan pasti sempurna, yaitu alam. Kan itu. Nah, manusia dikasih jarak terhadap alam, maka muncullah intelektualitas, muncullah akal sehat, muncullah pemikiran, muncullah ontologi, yang begitu. Nah, kita ini disuruh kata Allah, dan sesungguhnya di pergantian siang dan malam, berputarnya matahari, bintang-bintang, itu adalah tanda-tanda dari kekuasaanku bagi orang-orang yang berpikir. Kan sudah sangat jelas. Artinya, kalau manusia ingin hidupnya selamat, ingin hidupnya membangun sesuatu yang sejati dan sampai ke Allah, ya, benar-benar ilahi rojiun, maka kita harus meniru metabolisme itu, meniru organismenya yang sudah diciptakan Allah sudah sempurna itu. Makanya misalnya Allah selalu menggambarkan segala yang baik itu selalu simbolnya adalah pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin atluha thabit wa far'uha bis sama. Pokoknya pohon itu menjadi model dari bangunan, model dari development, model dari kemajuan, model dari semua aransemen, arsitektur, itu pohon. Ya, semua unsurnya dan semua sistemnya. Nah, pohon itu kemudian karena banyak dia menjadi kebun. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Terus kita terjemahkan menjadi surga, dan kita lupa bahwa itu kebun. Kan gitu. Nah, dari sini kita menjadi ingat bahwa yang diajarkan pada anak-anak kita tentang Islam itu kan buku manual pragmatis tentang Islam. Karena manusia tidak mau berpikir, karena manusia tidak mau menghayati alam, ya, maka akhirnya Tuhan ambil keputusan kira-kira seperti itu kalau cara berpikir manusia, ya. Ya sudah, tak kasih yang gampang aja deh, pokoknya saya kasih buku resep, ya. Kamu rukun Islamnya dan rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada 5. Asal kamu mengerjakan itu sudah selesai lah, dalam apa tak maafkan semua. Kira-kira seperti itu. Meskipun saya nggak tahu aslinya bagaimana. Jadi yang sampai ke anak kita itu sudah buku manual, buku resep. Itu pun tidak kita pikirkan. Misalnya gini, Anda marah ada orang bersahadat ditambahi. Kalau Anda bersahadat dalam sholat, jangan ditambahi. Tapi kalau Anda bersahadat dalam kesadaran, harus Anda lengkapi.
Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada apapun selain ciptaan Allah. Tinggal dipasarkan. Aku bersaksi bahwa pohon-pohon, gunung, angin, dan lautan itu adalah hak miliknya Allah. Dan kita harus berhati-hati bersentuhan dan mempergaulinya. Aku bersaksi bahwa aliran darahku ini adalah kasih sayang Allah kepadaku. Asyhadu anna li, ya, anna nafsi lillah, kan boleh. Bisa 1000 syahadat kita. Salah kalau kita ucapkan itu dalam sholat. Cuman untuk kesadaran Anda justru harus mengucapkan sebanyak mungkin kesadaran dong. Apa alis ini Allah punya. Jadi syahadat itu harus dinamis juga ya dalam dinamis. Yang mahdhor aturan sholat itu kan administratif, itu regulasi teknis birokratis. Sholat itu begitu bunyinya seperti itu. Tidak berarti kita terbatas di situ. Masa Anda masa gini kan, saya ngakuin Helmi, masa saya nggak akui istri dan anaknya Helmi? Masa saya nggak ngakui bukunya Helmi? Masa saya nggak ngakui pikirannya Helmi? Masa saya nggak ngakui peran-peran Helmi? Masa saya mengakui Allah, tapi saya tidak mengapresiasi peran Allah? Saya tidak mengapresiasi ciptaan Allah? Masa saya tidak memuji betapa dahsyat dan indahnya yang Allah hamparkan sekarang di depan mata saya? Jadi syahadat saya harus saya lengkapi dengan seluruh kesadaran itu. Makanya ada istilah, dulu saya pernah bikin semacam semacam simbolisme. Kalau Abu Bakar As-Siddiq itu untuk menemukan Allah itu dia memerlukan penghayatan kultural, mengalami pergaulan, bebrayan, paugeran, silaturahmi, peristiwa-peristiwa, kemudian dia menemukan Allah, betapa dahsyatnya Allah, betapa agungnya Allah. Kalau Sayyidina Umar, dia karena jenis karakternya berbeda, dia memerlukan benturan. Dia manusia yang setengah radikal. Dia kalau tidak kebentur, dia tidak ingat Allah. Dia masuk Islam juga dalam rangka menutup mau pukulin adiknya, kan begitu. Jadi Anda jenis apa? Anda jenis Abu Bakar, Pak Umar. Kalau Utsman itu orang yang nimbang-nimbang secara intelektual tiap hari, secara kalkulatif, secara perniagaan. Akhirnya dia menemukan titik imbang, mizan yang namanya Allah. Kalau Ali, ini jangan lantas saya disebut Syiah. Ali itu babul ilmi. Kata Rasulullah, Ali itu pintunya ilmu pengetahuan. Ya. Konteksnya itu aja, tidak ada urusan aliran ya. Dan Rasulullah adalah Madinatul ilmi. Allah adalah Nabi Muhammad adalah kota raya ilmu pengetahuan yang sinarnya berbinar-binar sampai ke langit. Itu. Nah, kalau saya ngomong Ali, jangan hubungkan sama sentimen-sentimen identitas. Itu jauh sebelum ada keributan Sunni Syiah yang kita alami era-era terakhir, saya sudah ngomong itu juga. Gitu. Kalau ahli itu dia tidak perlu pengalaman kultural, dia tidak perlu mengalami benturan-benturan radikal seperti Umar, dia tidak perlu menimbang-nimbang seperti Utsman. Ahli itu melihat apapun dia melihat Allah. Dia ketemu Allah lah, kalau nggak melihat ketemu Allah. Apapun saja, ya, dia sedih itu berjumpaan dengan Allah, dia frustrasi itu berjumpaan dengan Allah, dia gembira itu berjumpaan dengan Allah, dia pusing sebagai khalifah itu berjumpaan dengan Allah, dia gembira sebagai khalifah itu berjumpaan dengan. Jadi Ali itu tidak bisa mengelak dari perjumpaan dengan Allah di peristiwa gede atau kecil, ya. Di setiap dia mendengar sesuatu, di setiap dia melihat sesuatu, di setiap dia merasakan sesuatu, semuanya membawa dia untuk berjumpa dengan Allah. Itu. Tapi itu saya, jangan percaya, gitu ya. Itu kan bahasa saya seperti itu. Maksud saya bukan saya sedang ngomongin Ali atau Abu Bakar, Utsman sama Umar. Yang saya omongkan adalah know yourself. Nah, kamu itu jenis yang mana? Kamu jenis yang mana? Kan gitu. Jadi Islam itu memang cukup administratif, baca syahadat. Kalau dikafirkan orang baca lagi kan itu sudah muslim lagi kan gitu. Terus sholat 5 waktu, ditambah sholat sunat, puasa Ramadan, naik haji kalau punya duit, ya. Terus yang sampai ke anak kita cuma itu. Dia lupa bahwa sholat itu ini yang terjadi adalah goyah wasilah terbalik. Yang terjadi adalah dipikir Islam adalah sholat 5 waktu. Padahal
Oke, so Islam adalah sholat 5 waktu antara lain, tetapi mohon membuka pintu untuk kemungkinan bahwa sholat itu bukan goalnya kebaikan manusia. Sholat itu alat untuk menuju kebaikannya. Tanha anil fasya wa munkar. Sholat itu supaya kita punya alat untuk menghindari yang fasya dan munkar dan bertemu dengan yang baik dan mulia, kan kira-kira gitu. Jadi sholat itu alat. Sholat itu input bukan output, sholat itu wasilah bukan goyah. Tapi karena kita itu mengenalnya Islam itu hanya sholat 5 waktu dan rukun Islam, maka kita anggap sholat itu adalah parameter output seorang muslim. Kalau orang rajin sholat berarti dia muslim yang baik, gitu. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi belum selesai. Sholat itu sebenarnya masih indikator awal dan kemudian harus kita recheck, harus kita verifikasi hasilnya sholat ini dia korupsi apa enggak, kan gitu, dan seterusnya. Nah, termasuk rukun iman. Rukun iman tuh nggak pernah diomongkan juga dan tidak pernah menjadi kesadaran sehari-hari. Masa orang kalau ditanya qadar dan qadar apa, terus contohnya gimana qadar dan qadar itu dalam kehidupanmu, kan nggak pernah ada pendidikan seperti itu. Qadar dan qadar itu kapan kamu ngantuk, kapan kamu tidur, kapan kamu bangun, itu kan qadar dan qadar juga. Gitu. Kamu makan ngecapi kesekian kecakot, itu kan qadar dan qadar. Anda butuh uang, sudah putus asa, nggak bisa cari, tiba-tiba ada teman yang menolong, kan qadar dan qadar. Kan gitu. Detak jantung kita qadar dan qadar. Kita tiba-tiba sakit, dokter tidak ngerti kenapa kanker. Dokter memperkirakan kanker itu begini karena ini, kemudian dibatalkan lagi setelah pengetahuannya berubah atau ada yang baru. Jadi kita ini manusia ditolong oleh Allah dengan dikasih jalan Islam. Nah, jalan Islam itu terus kita jasadkan, kita materikan, kita identitaskan, kita kelompokkan, kita laskarkan, kita gengkan, kita frontkan. Padahal terakhir ini ya, kan ada terminologi begini: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Katulojo, Dharma Gandul, apa saja. Sebenarnya kalau kita berpikir kualitatif, berpikir dzatiyah, berpikir khuluqiyah, berpikir akhlakiyah, berpikir fununiyah, kan bukan begitu. Bukan Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Islam, kafir, musyrik, ya, muslimin, kafirun, musyrikun, munafikun, fasikun, dolimun, dan lain-lain. Karena kekufuran adalah segala perbuatan yang mengingkari kebenaran Allah, dan itu sangat mungkin dilakukan juga oleh orang Islam. Jadi tidak ada identitas kafir. Yang beridentitas kafir adalah perilakunya. Kan di jamaah ma'iyah selalu saya jajaki, coba, penting mana kamu apa kelakuanmu? 100% kemarin di Pabelan menjawab kelakuanku. Penting mana? Identitas apa perilaku? Perilaku. Bilang gimana? Jadi kalau Islam itu jadi identitas, kan saya tidak nyalahin, tapi ini mandek pasti bahaya ini besok. Ini bisa benturan besok karena orang dilihat ngomong Mahatma Gandhi dikhawatirkan Buddha, ngomong Ali dikhawatirkan Sunni. Iya. Yes, dikhawatirkan Syiah. Ngomong Syafi'i katanya mazhab Syafi'i, kan gitu. Kan repot. Enggak ngomong Mbah Nun katanya Ma'iyah. Makanya Ma'iyah kita pertahankan sebagaimana Islam. Ma'iyah tidak boleh menjadi kata benda. Ma'iyah tidak boleh menjadi institusi, tidak boleh menjadi lembaga, dan tidak punya harga diri dunia. Artinya Ma'iyah tidak ada, gak pada, gak ono bubar saiki, tidak ada masalah. Yang harus ada itu Allah, karena dia satu-satunya yang sayang dan cinta kepada kita. Kita tidak ada juga tidak ada masalah kok sebenarnya. Siapa yang pusing kalau kita nggak ada? Kan gitu. Jadi sekarang konstelasinya kalau boleh itu bukan seperti yang selama ini dipakai oleh orang Barat. Tidak ala KTP ini. Tidak ala KTP, Katolik. tapi muslimun, kafirun. Kafirun adalah Muslim, dia beragama Islam atau tidak, yang melanggar ketentuan Allah, itu namanya kafir. Munafikun itu kalau kata Mas Iman Budi Santoso, penyair nomor 1 Jogja, itu mungsuh mungging cangklaan. Jadi fasik itu orang yang lupa diri karena lupa Tuhan. Zalim itu orang yang adigang adiku ngadiguno, yang mentang-mentang ya seenaknya sendiri.
rakyatnya dimusuhi sendiri, padahal dia dibayar oleh rakyat. Itu namanya apa namanya? Zalimun. Orang-orang yang zalim itu orang-orang yang dibayar malah memusuhi yang membayar. Diawasi ini orang yang bayar ini, dicurigai terus, dipelototin terus, gitu kan? Itu. Sementara karena bayaran lebih besar dari luar, maka dia sopan santun, lemah lembut kepada yang bayar yang lebih banyak, itu yang bukan rakyatnya. Itu namanya zalimun. Nah, munafikun itu kalau bahasa Melayunya adalah musuh dalam selimut. Sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri atau bersama kita di dalam selimut. Dan itu kurang dahsyat dibanding musuh mungging cangklaan. Cangklaan itu kelek ketiak. Jadi musuh mungging cangklaan itu adalah orang munafik yang posisinya adalah seperti pisau di ketiak kita. Jadi kemanapun kita pergi dia ada di sini. Kita tidur dia ada, kita pergi naik kereta ada. Jadi ngurusin munafik ini Masya Allah 1000 kali lipat lebih susah dibanding ngurusin orang kafir. Karena kalau orang kafir, apalagi di zaman Nabi Nuh misalnya, kan gampang. Orang yang jelas kafir, tidak percaya sama Allah, sama Nabi Nuh, ya tidak naik kapal. Sekarang kalau kita disuruh Allah bikin kapal, terus Allah kasih banjir, kira-kira yang masuk kapal kita itu siapa? Semua ingin ikut masuk kapal kalau sudah jelas banjir akan datang, toh. Dan kita nggak bisa verifikasi karena mungkin dia ngaku-ngaku saja, dia talbis saja dia ngaku beriman. Kalau sekarang ada istilah mendadak NU, mendadak sholawat, mendadak ustadz, segala macam itu kan. Nanti kalau kita bikin kapal Nabi Nuh, semua mendadak beriman, semua mendadak tauhid, semua mendadak Islam, kan gitu. Jadi ini zaman kalau tidak ditolong Allah tidak bisa mengatasi dirinya sendiri. Oleh karena itu yang kita sumbangkan ini adalah pembelajaran dari alif ba ta, supaya Islam itu jangan dijadikan alat kesombongan di dalam pengetahuan. Dia boleh mencair, dia boleh berganti, asalkan yang mengganti adalah hidayah dari Allah SWT. Dan saya berdoa siapapun yang mendengar omongan ini akan didaftar oleh Allah dan para malaikat untuk mendapatkan hidayah, dan mereka yang akan menjadi pelaku rahmatan lil alamin sesudah segala macam kekacauan di negeri kita ini akan oleh Allah dibikin berlalu, dan Allah sudah merintis didatangkannya kaum yang baru yang Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Matur sembah nuwun tadi yang mengenai kun fayakun sebagai awal dari Islam, dan yang Allah gelar terlebih dahulu ini kan alam semesta, dan itu kalau boleh kita menyimpulkan berarti sebenarnya de facto itu alam itu adalah asabiqunal awalun, termasuk yang paling awal di dalam Islam, dan itu berlangsung tergelar sampai sekarang. Sementara manusia baru kemudian, itu pun kemudian oleh Allah dibikin berjarak dari alam. Nah, saya membayangkan semestinya manusia itu ketika dia berislam, dia juga harus punya hubungan terhadap alam, apakah itu belajar, apakah itu memahami. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana Allah mengatur alam itu juga menjadi pelajaran. Sebab kalau kita tidak belajar ke sana, itu juga nanti kita salah-salah menyikapi. Sebagai contoh ini, Mbah, contoh kecil bahwa Allah menciptakan alam, termasuk juga kemudian menciptakan binatang. Allah sendiri memberikan jaminan bahwa tidak ada satupun binatang yang melata itu kecuali kita Allah jamin rezekinya. Sementara manusia itu belum tentu memiliki tingkat keyakinan seperti binatang melata itu. Artinya kalau saja kita punya pemahaman yang benar tentang keislaman alam binatang yang oleh Allah dijamin seperti itu, keislaman kita mestinya juga bisa lebih baik. Sehingga kalau kita paham bahwa Allah menggelar alam menjamin rezekinya, kita pun juga yakin rezeki kita itu dijamin oleh Allah, sehingga tidak perlu korupsi, tidak perlu melakukan hal-hal yang melanggar gitu. Ada beberapa hal yang saya ingat ya. Kalau di Ma'iyahan kan sudah beberapa kali 2 tahun terakhir ini saya katakan bahwa semua ilmu pengetahuan yang didalami manusia, dipelajari manusia itu taat kepada kehendak Allah. Fisika tidak bisa dipakai untuk arsitektur, tidak bisa dipakai untuk bangunan apapun kalau dia tidak taat kepada ketentuan Allah. Kita menyebutnya sunatullah, tinggal kita teruskan, yaitu Islam.
Islam adalah, jadi gini, nggak mungkin gedung ini berdiri, nggak mungkin listrik ini menyala kalau tidak kompatibel dan persis sama dengan kehendak Allah mengenai cahaya, mengenai bangunan dan seterusnya. Jadi semua ilmu pengetahuan yang dipelajari manusia itu taat kepada Allah. Cuman ketika setelah bangunan ini kita bikin dengan ketaatan, isinya baru mulai nggak taat. Kan gitu kan? Nah, itu urusan manusia. Manusia juga jangan dibandingkan dengan binatang, sebab binatang tidak butuh ilmu dan tidak butuh iman, tidak butuh keyakinan. Dia bagian dari Islamnya Allah tadi. Nah, yang kita sebut sunnah itu, selama ini kan kita menyebutnya sunnatullah, bahwa matahari dikelilingi bumi, bumi dikelilingi rembulan, itu kan sunnatullah. Saya ingin mengatakan, yaitu Islam, yaitu Islam. Islam itu adalah cara Allah menyelamatkan makhluknya, dan makhluknya jangan tidak taat kepada Islam itu. Karena Allah itu seperti memancarkan cahaya dari tangannya, tapi cahaya itu tidak ke sana, melainkan melingkar kembali ke dia. Gitu kan? Jadi cahaya itu innalillahi dari Allah, ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi rajiun. Jadi kembali kepada Allah. Itu namanya tauhid, menyatu kembali, nyawiji, unify. Nah, makanya kalau kita ingat Allah itu memancarkan cahaya yang bentuknya itu melingkar dari dia menuju dia lagi, maka harus melingkar. Maka kalau kita kembali ke pertanyaan awal tadi, saya jadi ingat, yaitu kan namanya Nur Muhammad. Allah bahagia memancarkan cahaya. Bahkan Allah mengatakan Allah adalah cahaya. Artinya cahaya itu bukan pulaan, bukan Allah beli di pasar. Itu dari dirinya sendiri, ya, menjadi nur, cahaya yang dipuji olehnya, ya. Kemudian baru ada urusan transformasi, ada yang berputar-putar sampai menjadi planet, menjadi tata surya, menjadi galaksi, ada yang masih pijar, ada yang berpadu dan seterusnya, jadilah yang disebut alam semesta itu semua bagian dari Islam. Islam itu adalah proses supaya semua yang dipancarkan Allah kembali kepada dia. Itu yang namanya Islam. Nah, kalau kita mengacu ke sini, maka sebenarnya kalau kita ini sekarang ingat Rasulullah, berarti ada 3 skala. Jadi kalau 12 Rabiul Awal itu namanya Maulid Muhammad bin Abdullah, ya. Muhammad yang ditugasi secara jasad biologis 63 tahun. Itu Maulid Muhammad, bukan Maulid Nabi. Skala kedua adalah Maulid Nabi, Maulid kenabian dia, yaitu bersamaan dengan nuzulul Quran. Jadi mulai besok kalau bisa bikin Maulid Nabi straight nuzulul Quran, karena itulah awal dari kenabian dia, meskipun bukan awal dari Islam. Karena kalau Islam itu apa saja yang diciptakan Allah sejak kun, itu Islam. Tidak mungkin tidak Islam. Masa Allah menciptakan yang selain Islam? Masa Allah menciptakan ketidakselamatan? Masa Allah menciptakan satu cara atau metodologi yang membuat manusia tidak selamat untuk sampai ke dia lagi? Maka Islam adalah cara untuk menyelamatkan. Maka inna dina indal Islam itu adalah cara kita untuk tunduk agar supaya diterima kembali oleh Allah adalah melakukan Islam. Kalau di Indonesia kan pengislaman, jadi ya Islam cukup. Ya Islam itu adalah penyelamatan sama manusia. Yang disebut selamat adalah kembali ke dia, menyatu kembali dengan Allah. Jadi inna dina, sesungguhnya cara kita untuk tunduk. Tunduk itu artinya kita bisa menyatu kembali dengan Allah adalah Islam. Islam adalah satu pekerjaan, satu program, satu rundown, satu sistem, satu strategi, satu taktik, satu disiplin untuk supaya kita diterima kembali oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu kan begitu. Maulid Nabi adalah nuzul Quran. Nah, ada skala yang ketiga yaitu Maulid Nur. Maulidu Nuri Muhammad. Itu bisa kapan saja, kita tidak tahu dulu kapan. Waktu itu belum ada hari, belum ada Senin Pon lagi Kliwon, belum ada Ahad Senin Selasa Rebu, belum ada tahun Hijriah, belum ada tahun Masehi. Itu kan masih awal mula ya, wiwitan, kawitan, sehingga belum ada satuan-satuan dan belum bisa dan tidak terjangkau oleh kita semua. Jadi kita sebenarnya kalau bisa sesering mungkin melakukan Maulidun Nur, merayakan kembali rasa syukur bahwa Allah menciptakan cahaya, Allahu nurus samawati wal ardh. Terus kemudian digambar, digrafikan, wa mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah.
azwijajatu ka'annaha kaukabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin, kemudian baru strategi budaya mubarakatin zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah, tidak ada barat, tidak ada timur, tidak ada barat, tidak ada timur, tidak ada utara, tidak ada selatan, tidak ada polarisasi, tidak ada. Kalau kamu benar-benar masuk ke dalam cinta Allah, maka kamu tidak menemukan PDIP, Demokrat, Golkar, PKS, kamu tidak menemukan itu semua. La syarqiyati wala gharbiyah. Dan kalau kamu sudah memasuki itu, maka yakadu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar. Kamu akan memancarkan cahaya meskipun kamu tidak pernah memancarkannya. Kamu akan lampumu akan menyala meskipun kamu tidak pernah menyulutnya dengan api. Yakadu zaitu hayudi walau lam tamsa sunar. Manusia sebenarnya berjuang secara kualitatif, ruhiyah itu ke sana. Sehingga dia menjadi manusia yang nurun ala nur, nurun ala nur, nurun ala nur. Bukan Anda cahaya, Anda bagian dari cahaya Allah itu. Terus kalau enggak apa? Kalau bukan bagian dari cahaya itu apa? Makanya tidak apa-apa orang bilang gini sama merah putih, tidak apa-apa. Itu bagian dari cinta Allah, cinta kita kepada tanah yang dikasih Allah. Bukan kita menggantikan Allah dengan bendera. Kalau ada padamu negeri jiwa raga kami, tidak ada masalah, karena cinta kita kepada tanah air adalah bagian dari cinta kita kepada Allah dan bagian dari rasa syukur atas nikmat Allah dengan dikasihnya Nusantara yang luar biasa ini, kan gitu. Jadi sekarang ilmu menanyakan kenapa kita tidak belajar kepada alam, kan gitu. Ini memang aneh orang modern ini, Mas Edwin. Jadi misalnya kita ada dua. Yang pertama, dia berhenti pada term hukum alam dan membunuh pikirannya bahwa alam harus ada yang bikin, harus ada subjek. Tinggal selangkah loh, dia tidak mau. Dia bilang hukum alam, gravitasi, relativitas, segala macam. Kenapa? Loh, kalau orang Islam itu bukan hukum alam, itu Islam, ciptaan Allah, yaitu Islam. Begitu pun berlangsunglah Islam sampai sekarang ini. Maka yang penting adalah pergerakan akhlakul karimah kita, cinta kita kepada semua manusia dan alam, dan begitu itulah Islam. Perkara namanya, perkara kita masuk surga atau neraka, kan bukan kita yang ngasih rapot. Itu pokoknya kita beriktikad baik terus dan selalu menyelamatkan orang. Maka kepada orang kafir kita tidak bersikap keras, kita bersikap tidak tega. Ada manusia kok kafir gitu loh. Ada orang kok tersesat, yuk sini tak kasih tahu jalannya, kan begitu. Bukan dimarahin, sesat, wis kesasar, diuring-uring, kan gitu. Gitu ya. Nah, dari situ rumusnya sederhana. Kalau kita di dunia modern kan ada organisme, ada organisasi. Kalau organisme itu kan Allah sudah kasih contoh, begini loh organisasi yang baik. Cuman karena dia otomatis, ya sudah dikasih sama Allah sejak awal. Terus kita taunya pokoknya matahari selalu di sana, pagi-pagi, sore selalu di sana. Itu kan organisasinya Allah. Nah, kita kalau mau bikin negara, kalau bikin organisasi, kalau mau bikin lembaga, kalau mau bikin keluarga, supaya benar, supaya selamat, ya kita meniru alam, kita meniru meniru organisasi yang diciptakan Allah tadi, gitu loh. Kan gorila mencintai anaknya, dibela dari makhluk lain yang akan memakan anaknya, atau siapapun, kijang, kuda, kan tanpa pendidikan. Dalam arti seperti manusia, dia dididik Allah langsung karena dia bagian dari nurnya Allah tadi, otomatis dia. Nah, makanya Anda jangan merendahkan binatang seolah-olah binatang itu lebih rendah dari kita. Secara kualitatif, ya kita ini memang lebih tinggi dari binatang, tetapi binatang lebih selamat daripada kita di hadapan Allah karena binatang langsung 100% taat kepada Allah. Dan yang paling sengsara adalah macan dan singa, misalnya gitu ya. Karena dia mau tidak mau tiap hari harus memburu makhluk lain untuk dimakan. Sampai saatnya nanti dia tua dan tidak kuat untuk memburu lagi. Nah, kemudian ada satu hal yang saya ingat tentang metodologi tadi. Kan Cak Nur pernah mengatakan Al-Quran itu substansi, maka kita harus memahaminya dengan mencari metodologi dari barat kan gitu. Saya
tidak mengatakan saya tidak sependapat, tapi saya menemukan hal yang terbalik. Justru Al-Quran saya temukan sebagai supra metodologi. Justru Quran yang membuat saya lebih memahami manusia, lebih memahami negara, lebih memahami sosiologi masyarakat, lebih memahami budaya, lebih memahami apa saja dalam kehidupan. Bahkan saya bisa memahami kenapa laron hidupnya beberapa puluh menit misalnya. Itu bagaimana memahami? Saya nggak perlu menyelidikinya, gitu kan? Saya cukup pakai Quran, nah, gitu kan? Karena Quran dia punya sifat yang berbeda dengan informasi yang selain Quran. Dia tidak hanya kasih tahu, tapi dia juga hidayah. Dia juga punya lorong hubungan cinta sama Allah SWT. Nah, terakhir sekali untuk belajar kepada alam ini, saya ingat teman-teman saya penyair, teatrawan, ilmuwan bahkan. Kalau saya menyebut mereka semua itu rohaniawan, tapi teman-teman tuh menolak semua tuh. Yang rohaniawan tuh pendeta, kiai kan gitu. Loh, kan urusan Anda ilmu kan rohani ya. Anda rohaniawan dong. Ilmu kan software. Apalagi seniman. Yang Anda ungkapkan kan suara hatimu, suara jiwamu, gejolak-gejolak dari perasaanmu. Itu kan sangat rohania. Kenapa seniman modern berabad-abad tidak pernah berdiri sebagai orang yang sadar bahwa dia rohaniawan? Makanya nggak bisa terus, makanya tidak bisa terbang, makanya gitu-gitu akhirnya berakhir di pasar. Ada yang laku, ada yang tidak laku, kan begitu. Mereka rohaniawan, itu loh. Semua itu rohaniawan. Sebenarnya seluruh manusia, mau negara, mau presiden, dia harus berpijak kepada kerohanian. Sebab urusannya adalah keselamatan sangkan paran. Saya berasal dari sana, kita semua berasal, termasuk bumi Indonesia dan bumi seluruhnya ini berasal dari sana dan harus selamat kembali sampai ke sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesadarannya harus kesadaran sangkan paran rohani tadi. Nah, ini yang mungkin ditanyakan. Jadi menurut saya sekarang teman-teman, Mbak, sudah mulai hari ini kamu tahu bahwa kamu itu rohaniawan. Kenapa tidak? Itu pun menolak dan mengejek rohaniawan lagi. Kan begitu kan? Teman-teman ini suka mengejek. Plus saya kan apresiasi terus sama teman-teman itu. Teman-teman suka mengejek rohaniawan. Jadi terus rohaniawan dipersempit menjadi, wah itu moralis. Loh, moral itu bagian primer tapi tidak menyeluruh dari roh kan begitu. Jadi menurut saya sekali lagi kita harus belajar ABCD lagi, tidak tradisional, tidak modern. Islam bagian manapun, semua yang kafir, yang munafik, yang semuanya tadi belajar kembali. Karena keperluan saya hanya satu, mereka semua dan semua saudara-saudara kita itu selamat ketika sampai kembali ke Allah SWT. Kan misalnya di kampus dulu ada Ramadan ini kampus, ya ada Salahuddin di UGM, bahkan di salah satu universitas negeri di Jogja itu ada kewajiban pakai baju takwa pada hari tertentu. Maksudnya pokoknya itu aplikasi-aplikasi simbolik seperti itu. Pada saat yang sama kalau kita lihat keluar, ada polisi bikin istighosa, ada tentara bikin lomba sholawat, bikin. Ya. Ada rektor yang sergap menginisiatifi sholat jamaah. Jadi ini kan bisa dilihat sebagai paradoks, bisa juga dilihat sebagai cara Allah menolong. Sebab kalau kita lihat substansinya, sebenarnya dunia kampus dengan etos dan prinsip akademisnya itu kan tidak mengakui Tuhan dan tidak boleh mengutip sesuatu yang sifatnya ketuhanan, kecuali dia dilegitimasi oleh sarjana tertentu yang mengutip. Tapi kan yang lebih dituhankan kan sarjana ibit loksit itu, ya toh? Bukan Tuhannya. Nah, artinya secara akademis ilmu pengetahuan modern itu kan sebenarnya ateis. Dia memotong dirinya dari hakikat adanya Tuhan. Jadi kalau ada Ramadan ini kampus di UGM, ada Jamaah Salman di ITB, itu kan bukan ITB-nya tapi manusianya. Nah, kalau dari sudut dilihat dari kampusnya, loh, kan kampus ini sekuler. Ini kan urusan keduniaan, tidak ada hubungannya sama keagamaan dan ketuhanan. Jadi kalau kita, tapi kalau dari sudut manusianya,
Ya dia ketika bikin acara terawih itu dia bukan rektor, meskipun tetap disertakan, tapi dia bukan rektor, tapi dia orangnya, manusianya. Sama dengan Polres bikin sholawatan, bikin istighosah, kemarin Polda Jawa Tengah bikin istighosah seluruh Jawa Tengah. Itu kan bukan polisinya, sebab polisinya kan sebenarnya bagian dari sekularisme. Jadi pangkalnya adalah sekularisme. Sekular itu bukan orang yang tidak mengakui Tuhan. Sekular adalah orang yang percaya bahwa urusan dunia ini termasuk negara, hukum dan seterusnya itu jangan dikait-kaitkan dengan urusan Tuhan. Ini sangat tidak masuk akal sebenarnya kalau kita memahami Islam seperti yang kita omongkan tadi. Karena bagaimanapun wong sepatunya polisi itu berasal dari kulit binatangnya bikinan Tuhan gitu kan. Semua, tidak ada satupun di mana Tuhan tidak bisa ditemukan perannya. Tidak ada satu debu di mana Tuhan bisa ditolak kehadirannya. Teman-teman yang sangat alim, yang sangat khusyuk, yang sangat berpakaian seperti Rasulullah, seperti Khulafaur Rasyidin, cara berpikirnya mereka sekuler. Kalau urusan pesawat bukan urusan agama. Kalau urusan mall bukan urusan agama. Urusan agama adalah ibadah dia. Jadi yang agama itu mandor saja, yang muamalah tidak, kan gitu. Maka mereka tidak merasa keberatan untuk melakukan kezaliman atau kebatilan di wilayah muamalah. Kalau perlu saya merampok asal untuk kepentingan Islam boleh, kan begitu. Jadi ini yang namanya sekuler. Sekuler itu adalah pemisahan yang sangat ketat antara yang mereka sebut urusan agama dan urusan politik atau keduniaan. Gitu. Nah dari sudut kita, memang yang mana yang bukan urusan Tuhan? Sebut satu benda, sebut satu peristiwa di mana Tuhan tidak berperan atau di mana Tuhan tidak hadir, kan begitu. Kalau orang Islam, menurut saya kok mestinya dia menemukan Allah di apapun saja, di siapapun saja, di kapanpun saja, di bagaimanapun saja, dan di kenapapun saja dia menemukan Islam. Itu kalau Muslim mestinya. Tapi kalau tidak begitu juga saya tidak akan bilang kafir. Kafir dan tidak kafir itu kan kasuistik dan tergantung ilatnya, tergantung ilat itu hal-hal yang menyebabkan sesuatu itu dihukumi tertentu kan gitu. Jadi pertanyaannya Jamal, apa asal usulnya? Karena sekularisme ini sebagai satu ideologi dan cara berpikir sudah diterima oleh seluruh dunia. Termasuk orang-orang yang rajin sholat itu kadang-kadang lebih sekuler daripada orang-orang di pasar. Mereka pikir sekuler itu yang menolak Tuhan, enggak. Mereka enggak menolak Tuhan, cuman menganggap Tuhan di masjid. Kalau di pasar tidak ada Tuhan itu. Jadi kalau di istana tidak ada Tuhan. Kan banyak yang aliran-aliran seperti itu. Dan saya juga tidak menyalahkan kok. Kalau mau gitu ya monggo-monggo saja. Saya oke-oke saja. Gitu. Hidup mati saya kan bukan milik saya. Urusanmu kalau ngapain ke saya kan tidak dengan saya. Kan sama-sama yang nyuruh saya ke sini kan. Gitu. Kira-kira gitu ya Mal ya. Cukup ya. Apalagi ya. Kalau melihat keadaan umat Islam Indonesia sekarang ini Mbah, ada yang gontok-gontokan, baik itu karena orientasi politik atau pilkada, atau mungkin juga karena furu'iyah, amaliyah, ibadah dan lain sebagainya. Yang hari-hari ini saya rasakan seperti semakin berat, semakin kompleks itu. Kadang-kadang saya membayangkan bagaimana supaya organisasi-organisasi itu, organisasi keumatan, bisa berkontribusi membawa kita kepada esensi agama itu ya, seperti yang tadi Mbah Nun sampaikan. Karena kalau kita bisa kembali ke kesadaran Islam sejak kun fayakun itu, harapan saya atau bayangan saya lumayan lah kita bisa membenahi beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi pemikiran kita. Sekaligus juga ini kita perlu belajar menurut saya bagaimana kita di dalam mengimplementasikan Islam yang secara esensial sudah kita pahami sedemikian rupa itu, pagar-pagarnya itu apa sih? Bagaimana kita melembagakan Islam, menginstitusikan dalam tanda petik, pada batas mana kita
bisa atau boleh gitu. Kira-kira seperti itu Mbak, yang menjadi lintasan pertanyaan saya. Ya, kita ingat beberapa rumus ya. Yang pertama, ada beda dan jarak dan mungkin arah tujuan dari tiga hal. Yang pertama, materialisme, di mana primer yang dicapainya adalah kejayaan, kemenangan, kekayaan, dan lain sebagainya yang sifatnya dunia. Nomor dua, kemanusiaan. Kemanusiaan itu masih belum ada Tuhan nih, seakan-akan. Jadi pokoknya pencapaian yang baik adalah manusianya baik, produktif. Manusianya produktif sebagai manusia, artinya dia ikut memelihara kenikmatan bermasyarakat, ikut memelihara keakraban, kerjasama, kasih sayang, dan seterusnya. Itu namanya kemanusiaan. Kalau selama ini kan ada istilah SDM. SDM itu sumber daya manusia, sebenarnya itu rekrutmen manusia ke dalam industri. Jadi manusia disebut SDM tinggi kalau dia tingkat fungsinya tinggi terhadap industri yang merupakan tangan panjang dari materialisme. Jadi yang pertama materialisme, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga baru ketuhanan, agama. Nah, ini ada dilema dan ada paradoks di antara ketiga-tiganya ini. Jadi dan sekarang hampir semua manusia tergabung ke dalam yang pertama. Kita merasa kita sedang bertuhan, kita merasa sedang beragama, tapi sesungguhnya cara berpikir kita dan tujuan hidup kita materialisme. Saya kemenangan berpolitik, kemenangan dunia, kemenangan yang menyangkut kekayaan, modal, omset, kan begitu. Nah, ini dilemanya. Masih beruntung orang yang memang materialistik. Jadi fokus pokoknya seperti teman-teman kita banyak di Indonesia yang pokoknya cari duit, pokoknya laba keduniaan, kaya raya, punya tanah 4 juta hektar satu orang misalnya gitu. Urusan Tuhan tidak penting, tidak ada ibadah, tidak ada. Kalaupun ada Tuhan sekali-sekali untuk upacara setiap tahun misalnya gitu. Nah, ini yang paling rendah dari kemanusiaan. Kemudian yang di tengah adalah tidak penting kok kamu kaya atau miskin, yang penting kamu produktif terhadap kebersamaan, produktif terhadap kasih sayang sosial, produktif terhadap perdamaian sosial. Jadi kan pencapaiannya bukan lagi berapa persen peningkatan pembangunan nasional, bukan tingkat devisa pendapatan dan seterusnya, bukan pendapatan per kapita dan seterusnya, tapi yang dijadikan parameter adalah seberapa produktif kamu terhadap perdamaian, seberapa kondusif kamu terhadap kebersamaan. Apakah itu homogen, heterogen, plural, atau singular, monggo. Tapi yang penting setiap orang itu produktif terhadap perdamaian dan kebersamaan. Itu namanya humanisme. Nah, humanisme ini sangat berat karena hanya dengan alasan kemanusiaan dia menjadi manusia yang baik. Kalau yang ketiga kan hanya karena ada Allah, ada akhirat, ada hidup sesudah mati, maka kita berhitung sangat panjang sehingga mau tidak mau kita harus jadi orang baik. Yang ketiga ini kan yang teologi, yang keagamaan. Karena ada Allah, saya punya harapan masa depan. Saya kalah sekarang tidak apa-apa, besok-besok yang penting saya tidak dimarahi sama Allah, saya masih punya surga, saya masih bisa berusaha untuk berhindar dari neraka dan seterusnya. Nah, sekarang ini kita sedang berada di koordinat yang tidak jelas. Apakah kita ini penganut materialisme, apakah kita penganut humanisme, ataukah kita penganut ketuhanan. Kita mungkin secara simbolik merasa sangat religius, kita taat sholat, kita tahajud, kita umroh berkali-kali, kita pelihara anak yatim, tapi cara berpikir kita materialistis dan tujuan hidup kita tujuan materialistik, yaitu kejayaan dunia, gitu kan. Jadi yang bukan tidak boleh Anda kaya itu bagus, tapi masalahnya adalah yang primer yang mana, kan gitu. Nah, yang diprimerkan kalau agama adalah tauhid, yaitu keselamatan untuk menyatu kembali dengan Tuhan. Tidak penting kan kalau Anda nanti ketemu Tuhan kan tidak bisa
sangu duit, tidak bisa sangu omset, tidak bisa sangu kepandaian pun tidak bisa. Yang kita jadikan tiket untuk diterima Allah adalah kebaikan hidup kita, ketakwaan kita, kasih sayang sosial kita, kan begitu. Nah ini kan tidak hidup sama sekali yang ketiga ini. Yang hidup adalah yang pertama. Maka sekarang kalau umat Islam berjuang sebenarnya tujuannya materialistik. Kita khawatir kok tidak ada pemimpin yang beragama Islam, kita khawatir kok kekuasaan negara ini tidak di tangan orang Islam, kita khawatir kok pengumpulan modal dan ekonomi tidak di tangan orang Islam. Itu semua kan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Saya tidak mengatakan itu tidak penting, tetapi kalau memang seperti itu mbok sudah materialistik saja, maka akan efektif seperti yang Anda sedang bermusuhan itu. Efektif, efisien, modal akan meningkat, kemampuan ekonomi akan tereksplorasi sampai skala yang luas, daripada kita setengah-setengah. Jadi gampangannya, kalau memang Anda beragama dan Anda berpihak kepada Tuhan dan tujuan hidup adalah diridhoi Tuhan, maka yang nomor satu adalah yang penting Anda punya kekuatan untuk tidak dianiaya siapa-siapa. Kalau dianiaya, kita punya hak untuk membalas. Kalau kita diperangi, kita punya hak untuk memerangi, gitu loh. Nah sekarang kan kita ini tanggung antara materialisme dengan ketuhanan, humanisme juga tidak hidup. Nah kemudian nanti ada sub terminologi. Kita ini tidak pernah memperjelas kita ini urusannya benar salah, apa baik buruk, apa menang kalah. Kalau menang, yang menang siapa? Sekarang kita diskusi. Kita kan yang kita menangkan seharusnya kan kebenaran, sehingga kita dan Anda belum tentu benar, maka kita bersama-sama mencari kebenaran, karena yang harus menang adalah kebenaran Allah. Yang terjadi pada kita kan tidak, saya harus benar, kamu tidak boleh benar, kan begitu. Dan yang terjadi secara nasional kan itu, setiap orang merasa dia yang benar. Kalau pakai wayang, setiap orang merasa Pandawa, lawannya adalah Kurawa. Sementara yang dituduh Kurawa itu dia merasa Pandawa, dan menuduh tadi itu si Kurawa. Jadi ini perangnya Pandawa Yuda, bukan Baratayuda. Atau kalau pakai teorinya iblis, ya ini talbis. Jadi kita ini adalah iblis yang mendatangi Adam, tetapi berkostum malaikat, berwajah malaikat, bermakeup malaikat, dan bersimbol-simbol malaikat, sehingga Adam menyangka kita adalah malaikat. Demikianlah rakyat ini adalah Adam. Rakyat Indonesia adalah Adam yang dikelabui oleh pencitraan iblis seolah-olah mereka malaikat. Itulah yang terjadi pada pilpres, pilkada, dan segala sesuatu. Tidak hanya urusan politik, bahkan urusan siapa ustadz, siapa kiai, siapa habib, siapa bukan, kan banyak sekali gejala-gejala talbis, gejala-gejala iblis berpakaian malaikat. Saya tidak mengklaim siapa-siapa, tapi tolong fenomena itu diperhatikan kalau Anda tidak ingin menjadi Adam yang tertipu-tipu terus-menerus gitu. Jadi kesimpulan saya adalah, kalau kita memang menomorsatukan Allah, kalau kita berdiri betul ittaqullaha haqqa tuqatih, itu otomatis Allah yang akan ikut bekerja. Sebagaimana Allah tetap mendetakkan jantung kita tanpa kita ikut merekayasa apa-apa, darah tetap mengalir, makan tinggal makan, nanti dibagi kalorinya, proteinnya oleh malaikat. Jadi kita ini beragama tapi tidak percaya bahwa Allah bekerja, tidak percaya bahwa Allah berperan, kan gitu. Kita tuduh Allah tidak ngapa-ngapain, sehingga kita harus cari duit sendiri, kita harus cari kejayaan sendiri. Kita tidak punya silaturahmi dan kerjasama dengan Allah, padahal Allah fa'alul lima yurid. Allah maha mengerjakan apa yang dia kehendaki. Masalahnya tinggal bagaimana kita melakukan modulasi dan adaptasi terhadap kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti lebih baik daripada kehendak kita, termasuk strateginya, timelinenya, taktiknya, segala macam pasti jauh lebih baik. Nah kita kan tidak. Allah yang selalu melalui doa-doa kita, istighosah kita suruh Allah mengabulkan dan menyesuaikan kehendaknya sesuai dengan kehendak kita. Kalau saya dan Anda semua orang maknya kan tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu artinya, loh kita memang tidak ingin berkuasa, kita memang tidak ingin kaya, kita tidak ingin. Kalau kita kaya itu bonus dari Allah, gitu kan. Kita bikin acara-acara dan komunitas-komunitas tanpa
pengorganisasian normal sebagaimana orang lain, tanpa modal, tapi semua jalan dengan sangat baik karena Allah bekerja, para malaikat bekerja, dan makhluk-makhluk lain yang juga bertetangga dengan kita di Indonesia ikut bekerja. Gitu kira-kira Mas Abdi. Untuk pemahaman tadi tentang Islam saja, kemudian kalau melihat umat Islam yang terhimpit atau sudah diberi paradigma bahwa khususnya Indonesia ini tidak maju, kemudian konsep maju itu ya seperti yang ada di Barat. Konsep yang pertama, ya, Materialisme ya. materialisme itu tadi. Itu aja belum tentu berhasil. Nah, ini gimana caranya untuk, karena sudah terlanjur seperti ini, kira-kira modulasi atau kunci-kunci seperti apa nih Jak untuk bisa? Kita ini kan mencari dunia, memperjuangkan dunia, kemenangan pilkada, pilpres, kekuasaan, kekayaan, tumpukan modal. Kita itu betul-betul menyembah dunia dan mengejar dunia. Tapi tiap hari kita mengeluh tentang dunia. Jadi kita tuh gagal luar biasa. Gitu. Kalau saya sama Anda kan memang tidak mencari itu sehingga kita tidak mengeluh mengenai dunia. Seadanya 10.000, 20.000. Itu kan kita tidak mengeluh. Karena kita memang tidak pernah mencari ke sana. Memang kita gila juga ngelihat orang kok duitnya sampai 200 miliar masih mau digandakan segala macam, kan kita kagum gitu ya. Tapi kan kita juga tidak tersentuh oleh itu semua. Jadi dari kalau menurut saya, kita ini kalau ibarat petani, kita ini sudah benar belum memperlakukan tanah sesuai dengan Islam apa tidak? Islam dalam arti pelajaran dari Kun tadi itu. Islam berarti bahwa tanah harus dibeginikan, ya, bahwa pohon harus dibeginikan, bahwa angin harus dibeginikan, bahwa air harus dibeginikan sesuai dengan hukum Islamnya Allah yang saya sebut organisme Islam tadi atau ekosistem Islam tadi. Nah, kalau kita belum itu, kita tidak, kita tidak percaya bahwa kita itu hanya bisa menanam, kita tidak bisa menumbuhkan, kita tidak bisa bikin panen. Demikian juga di dalam proses-proses sosial dan politik, gitu ya. Meskipun kita memang perlu profesional dalam arti modern, perlu, tapi kita ambil disiplinnya bahwa kalau kita jualan, Islam adalah melayani konsumen, mempertinggi gizi makanan yang kita jual, kan gitu kan. Terus puncaknya adalah menciptakan trust satu sama lain, iman dalam tanda petik, iman konsumennya iman sama kita, kita beriman juga kepada mereka dalam tanda petik, gitu ya. Artinya puncaknya bisnis kan juga trust. Sebenarnya bisnis itu ya Islam, ya agama, kan gitu. Masalahnya adalah kayak saya ini kan memang tidak punya minat ke situ, kan gitu. Tidak punya minat ke situ tidak berarti saya anti orang bisnis, gitu loh. Dan saya mungkin saya ini cuma kayak ayam gitu loh ya, yang Allah bertanggung jawab atas hidup saya sampai umur 60 lebih. Saya kan masih bisa totol-totol lah sama seperti ayam, tapi saya tidak bisa punya kurungan yang bagus, saya tidak seperti burung yang bisa terbang kemana-mana. Jadi kalau menurut saya, kita lakukan saja. Kita melakukan detik ini kan tanpa pengetahuan tentang detik berikutnya. Dan kita tidak punya hak maupun kemampuan ataupun ilmu ataupun strategi atau apapun untuk men-set up menit berikutnya, detik berikutnya, hari berikutnya, tahun berikutnya. Mungkin kita di-set up orang, ya. Tapi belum tentu bisa kalau menyetup kita, kalau kita memang betul-betul seperti itu. Kan gitu. Jadi makanya saya bedakan antara organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga dalam Islam itu beda sama umat Islam. Dan umat Islam juga beda sama Islam. Karena umat Islam ini tergantung komitmennya dan integritasnya terhadap arus Islamnya Allah tadi itu. Kalau kita tidak bergabung di situ, ya kita nggak bisa dapat kemenangan. Apalagi yang disebut kemenangan kalau untuk orang yang beragama dan bertuhan kan bukan di dunia. Ini kan babak penyisian. Saya alhamdulillah kok babak penyisian aja saya tidak pernah kalah kok. Dan saya juga tidak ingin menang lawan siapa-siapa. Ini baru babak penyisian. Itu pun lumayan ini kalau melihat yang kita lakukan ini agak lumayan. Ntar kalau masuk perempat final, masuk semifinal, masuk final.
dengan bekal yang sekarang kita tidak ikut mencuri, tidak ikut merampok, tidak ikut menganiaya, tidak ikut bohong, tidak ikut segala macam. Kita itu tidak saja dapat pahala, apalagi iya gitu kan. Kita tuh tidak ikut apa-apa itu dapat pahala. Karena apa? Ya kita tidur sementara teman kita mencuri, korupsi, menipu orang, ya melakukan pencitraan, melakukan talbis, melakukan kemunafikan. Kita tidur, masih lebih baik kita tidur. Jadi an-naumu khairun minal amal, yang amal yang kayak begitu kan gitu. Jadi lumayan. Jadi saya tidak putus asa karena semua yang terjadi di Indonesia terakhir-terakhir ini, orang tidak tahu aja bahwa Allah berperan, bahwa Allah juga melakukan tugasnya dan kehendaknya. Dan Allah mengatakan, wahai manusia, kamu punya kehendak dan aku punya kehendak, tapi kamu harus tahu bahwa yang berlaku kehendakku. Terlanjur sekuler itu tadi. Ya. Jadi nggak sadar. Ya nggak sadar karena tidak menemukan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa yang dia alaminya. Terus karena orang pertimbangannya materialistik, maka ketika ada orang korupsi, yang dia eman-eman, yang dia eman, yang dia sayang adalah kok barang dicuri, bukan kok manusia mencuri. Itu saya pernah cerita, mungkin apa sudah atau belum ya, yang ada tukang cukur yang mengatakan kepada orang yang sedang cukur, tiba-tiba dia ngomong Tuhan itu tidak ada. Loh, kok bisa bilang gitu? Itu lihat tuh, korban perang di Syria, di mana-mana orang menderita, orang miskin, orang korupsi segitu banyak, dibiarkan rakyat begitu banyak, manusia, anak kecil, ibu-ibu semua pada menderita. Kalau ada Tuhan tidak mungkin dibiarkan menderita, gitu ya. Ini langsung bisa dibantah sebenarnya. Ya, penderitaan itu tidak bisa diukur berdasarkan satu babak. Mungkin kalau sekarang saya dibunuh orang, itu adalah awal dari kebahagiaan akhirat saya, kan bisa. Jadi parameter mengenai bahagia bagaimana, parameter mengenai celaka bagaimana, kan beda. Apakah orang yang kena gunung meletus terus rumahnya terbakar, dia juga hangus, itu celaka? Kan belum tentu. Makanya ketika Din Samsudin selamat dari kecelakaan Garuda di Adi Sucipto, dia bisa loncat terus dia mengatakan alhamdulillah saya selamat. Loh, apa kamu menuduh yang mati Pak Kusnadi dan lain-lain itu tidak selamat? Apa parametermu mengenai selamat? Nah ini di sini bedanya parameter materialisme dengan parameter ketuhanan. Yang materialisme ini temporer, relatif, yang ketuhanan ini bako abadi dan babaknya sangat panjang. Nah masalahnya kan soal babak tadi. Kita pikir hidup ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sementara kalau orang bersama Tuhan, hidup itu abadi. Dan ini cuma babak penyisian. Nah, tukang cukur tadi kemudian kan tidak bisa jawab. Terus dia keluar, setelah habis cukur, dia ketemu gelandangan sangat panjang dan rambutnya sangat panjang dan kumuh. Terus dia terfikir, terus diajak masuk si gelandangan tadi. Terus dia bilang sama tukang cukur, di dunia ini tidak ada tukang cukur. Tadi kan dia bilang di dunia tidak ada Tuhan. Terus si orang yang tadi bilang di dunia tidak ada tukang cukur. Kok bisa ngomong gitu? Saya tukang cukur, kata si tukang cukur. Kalau ada tukang cukur, rambut dia mesti agak rapi lah. Masa rambutnya kayak gini. Terus si tukang cukur bilang, dia tidak datang ke saya. Dia tidak minta dicukur rambutnya. Nah itu yang saya omongkan sama Anda juga. Karena mereka tidak datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menolong mereka juga. Orang yang merasa menderita di dunia tidak datang ke Tuhan, kan gitu. Sekarang ini orang selawatan, orang maulidan, orang istighosa, Polri ikut istighosa, Tola al-Badru diterjemahkan Basuki Cahaya Purnama, segala macam. Itu bukan datang ke Tuhan, sedang mengeksploitasi Tuhan. Nah, jadi tukang cukur tadi kemudian iya ya. Karena dia tidak datang ke saya, maka saya tidak mencukur dia. Kalau kita tidak datang ke Tuhan, Tuhan juga tidak akan membahagiakan kita kan gitu. Dulu sekali Mbah Nun pernah menyampaikan atau berpesan kepada kami gitu ya, bahwa alamatmu di dunia ini harus jelas. Begitu juga alamat dunia di dalam dirimu itu juga harus jelas. Sekarang saya membayangkan dunia kita yang bergoyang, yang gaduh, yang riuh dan lain sebagainya. Dalam konteks kita menjaga agar kesadaran kita itu tetap bisa datang kepada Tuhan seperti tadi yang Mbak Nun sampaikan, itu kira-kira bagaimana?
apakah alamat itu sesuatu yang statis ataukah dinamis, ataukah bagaimana mengukurnya dalam konteks agama sejak kun sampai bagaimana kita melaksanakannya atau mengimplementasikannya. Karena kita ini sangat terdidik untuk berpikir materialistik dan materialisme, maka kita selalu padat-padat terminologi kita. Ini bumi, sana langit, itu kan materi. Padahal untuk pemahaman materi saja, ini bumi bagian dari langit, kan begitu. Ini dunia, sana akhirat. Padahal dunia ini bagian dari akhirat, kan begitu. Jadi kita ini tidak berpikir materi saja secara fisika. Itu begini itu terus menerus dia. Makanya Anda jangan kaget kalau ada sebuah ruangan kecil 1 kali 1 meter, itu ada sebuah kota dari sebuah makhluk yang tetangga kita. Bagi kita cuma 1 meter, bagi tetangga kita itu sebuah kota besar dengan listrik, dengan bangunan gedung seterusnya. Karena secara fisika sebenarnya ada dinamika dan relativitas sedemikian rupa yang orang fisika pasti bisa menjelaskannya. Nah, alamat kita di dunia itu pasti bukan alamat fisik. Alamat fisik ya terserah dapatnya kos di mana. Tapi alamat yang dinamis setiap hari harus kita cari dan kita pastikan, kita verifikasi, kita recheck kembali bahwa ini adalah titik di sebuah jalur di mana saya tidak kehilangan jalan menuju tempat saya kembali. Itu juga jangan berpikir materialistik, tapi kontekstual. Berpikir konteks, berpikir nilai. Jadi kalau saya memberi tukang parkir saya lebih 2-3 kali lipat, itu saya merasa berada di tengah jalan Shirathul Mustaqim yang paling presisi gitu. Tapi kalau saya mungkin sekedarnya memberi uang standar, mungkin saya di jalan tapi agak di pinggir-pinggir gitu. Ngerti nggak? Itu yang sama saja. Jadi setiap uang yang kita keluarkan, setiap ide yang kita ekspresikan, setiap perilaku yang kita putuskan, setiap program yang kita laksanakan, apapun saja itu kita hitung kalau bisa ada di tengah-tengah Shirathul Mustaqim itu. Nah itu caranya menghitung adalah ketepatan terhadap tauhid, ketepatan terhadap Allah. Karena di situ ada gradasinya, ada tingkat-tingkatnya, ada level-levelnya juga. Jadi misalnya bedanya benar, kemudian benar dan baik lebih tinggi lagi, benar, baik dan mulia lebih tinggi lagi. Misalnya iman itu landasannya, kemudian Islam itu programnya, kemudian ihsan adalah inisiatif otentiknya. Jadi ihsan itu adalah Anda bersedekah atau Anda melakukan pengabdian ekstra kepada Tuhan, tapi tidak karena disuruh Tuhan, tapi karena kita sendiri yang punya semangat untuk menemukan presisi terhadap tauhid itu. Tentu saja omongan kita ini ditertawakan oleh para kapitalis, ditertawakan oleh para materialis, tidak ada masalah juga. Karena memang andaikan hidup kita itu hanya untuk ditertawakan mereka juga tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu. Karena tidak hanya sekarang juga hidup ini. Saya juga kalau menertawakan sangat banyak yang saya tertawakan, tapi saya tidak pernah mau mengizinkan diri saya menertawakan siapapun, karena itu akan mengurangi presisi saya di tengah jalan Shirathul Mustaqim tadi. Apalagi sekarang ini Shirathul Mustaqimnya itu kecil luar biasa, serambut dibelah 7 kalau bahasa klasiknya. Kita ini dikit keliru jatuh ke jurang, demikianlah keadaan Indonesia sekarang. Karena kita sudah terbiasa melanggar pinggiran jalan ini yang disebut riba. Riba itu kan sebenarnya di sini kok di sini. Mestinya 1 meter kok 1 meter 10 cm kan gitu. Nah, kita terbiasa oleh sistem dan budaya serta mekanisme politik di mana kita melakukan riba. Nah, kita bertahan untuk tidak ikut riba. Bahwa kita nanti mengurusi sesuatu apa loh? Kalau kita tidak menguasai masalah, tidak menguasai keadaan, tidak menguasai peta, kan kita tetap akan ditindas. Saya tidak pernah mengalami itu.
Saya tidak pernah mengalami penindasan terhadap diri saya. Saya ditindas tapi saya tidak tertindas. Yang saya alami justru sebaliknya toh. Semua yang kepepet akan datang ke saya juga. Gitu. Dan sekarang sudah sampai hampir puncak. Kan gitu. Dan itu saya alami. Tanpa saya punya kekuatan apa-apa, tanpa saya pernah membangun apa-apa secara keduniaan. Secara materi saya sangat melongsor kalau mau ngomong dari sudut itu, sangat melongsor. Tapi buktinya Allah menempatkan kita pada makom. Nah, terakhir pertanyaan soal makom tadi, alamat kita tadi kan makomat ya. Itu ya kita tiap hari melakukan penyesuaian terhadap Allah sendiri kasih garis di mana. Sebab yang disebut profesionalisme adalah ketika Anda mampu menjalankan sesuai dengan desain Anda. Tapi kan desain kita ini kan tidak ada artinya apa-apa dibanding desain jangka panjang kholidina fiha abada. Kecuali kalau Anda pikir Anda mati selesai masalah. Ya kita kan tidak bisa bolos. Kita kan tidak bisa menghindar. Gitu. Gus Dur aja yang agak bisa menghindar sampai hari ini belum ditanya sama malaikat. Karena katanya kalau setelah sekian puluh meter si pelayat itu pergi baru malaikat nanya dia lah. Gus Dur tidak pernah sepi makomnya yang layak yang ziarah sehingga malaikat tidak pernah punya kesempatan untuk nanya Gus Dur masih makan sampai hari ini belum jelas neraka dan surganya. Kata Gus Dur sendiri menurut entus gitu ya, menurut dalam entus. Wallahu alam ini juga bukan sesuatu yang benar atau salah, ini cara menjelaskan sesuatu. Harap tahu bahwa kita tidak mampu menjamin apapun pada diri kita dan pada hidup kita. Kita posisi manusia itu posisi berharap, posisi berdoa, posisi memohon kepada Allah. Jadi kalau mudah-mudahan Allah itu tidak memperkenankan kita untuk minggir melakukan riba dari garis lurus, dari garis presisi Shiratal Mustaqim itu. Dan itu hanya Tuhan yang bisa. Kita sendiri kan miring-miring tidak karu-karuan, berusaha tegak tapi tetap miring-miring. Nah mudah-mudahan semua yang kita omongkan ini sebenarnya bagian dari kasih sayang Allah untuk mengembalikan seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam ke tengah-tengah Shiratal Mustaqim tadi. Dan karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengalah sebenarnya. Kata mengalah itu sendiri mungkin berasal dari kata Allah. Mengalah artinya mengallah. Siapa tahu, tapi itu kaduk-kaduk ya menurut Pak Damar Syati dulu kan. Tapi mudah-mudahan ini bukan kebenaran yang kita mau statementkan, enggak. Kita ngomong ini bukan untuk statement politik, bukan untuk apa-apa. Ini bagian dari doa untuk seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk ditolong, menganggap kita ini cukup pantas untuk ditolong, sehingga kita suatu hari tidak terlalu pusing terhadap yang sekarang memusingkan kita. Ternyata meledek dan ternyata bagi Allah itu kalam bil basar, itu sekejapan mata Allah bisa menyembuhkan segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin.